Tadi, oke. Sohimi udah masuk? Oh, itu masuk tuh. Sudah, Bu. Ah, Jaringannya, Bu, mohon maaf. oke. Lanjut dulu, Debi. Kayaknya punya kamu agak hilang ya. Lanjut, Debi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan pada kesempatan ini kita masuk lagi melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya, yaitu tentang aktivitas spesifik 6 lantai. Dan tentunya Bapak berharap semuanya bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik, semangat, dan tentunya menjunjung tinggi sportivitas. Dan pada kesempatan ini, Bapak mau kita mengawali pembelajaran kita dengan doa. Dan karena pada tujuan yang Bapak inginkan dari kita semuanya, dari pembelajaran ini, kita bisa mendapatkan hasil yang baik, tujuan yang sesuai dengan apa yang sudah kita inginkan, agar pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, untuk pada kesempatan ini doa, Bapak minta ketua kelas memimpin kita berdoa agar bisa memimpin doa ini dengan agama masing-masing. Silahkan ketua kelas. Iya, Pak. Oke, kawan-kawan, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Semoga pembelajaran ini bermanfaat buat kita. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa untuk kita semuanya. Dan sebelum kita melanjutkan ke tahapan yang setelahnya, Bapak inginkan kita menyanyikan salah satu lagu nasional sebagai wujud rasa nasionalisme kita sebagai bangsa dan rakyat Indonesia. Kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Untuk anak-anak semuanya bisa berdiri. Bunda, belum kelihatan, Pak. Satu, dua, tiga. Pada negeri kami berjanji padamu negeri kami berbakti padamu negeri kami mengabdi bagi negeri warga kami. Ya, silahkan duduk lagi. Terima kasih karena kita sudah menyanyikan lagu nasional. Dan belum terlihat wajah Ulun. Ya memang tidak ini, berarti jaringan kamu. Muha samar-samar mesem. Ya, pada kesempatan ini Bapak mau menanyakan kabarnya dulu dari kehadiran siswa di sini, semuanya hadir semuanya. Kalau yang pertama dari Nikmah. Nikmah ada? Ada Pak, ada hadir. Kabarnya bagaimana? Baik? Baik Pak, sehat, alhamdulillah. Terima kasih. Muhammad Robi Aulia. Ada Pak, hadir. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Puji Tuhan. Untuk Alfian Rezkia. Hadir Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Syukur ya. Untuk Herianto, bagaimana kabarnya? Kabarnya baik Pak, sehat. Syukur. Untuk Aulia Pratiwi, bagaimana kabarnya? Sehat. Syukur. Untuk Ruby Azari, Bayu Azari. Hadir Pak, aman-aman, sehat-sehat selalu. Ya, syukur. Untuk Muhammad Fauzan. Bugar Pak, semangat.
Ya, bagus. Untuk Muhammad Ahyari? Aduh, ahyari guring. Aduh, ngoga guring. ulang ini. Guring terus. Ya, semangat ya, konsentrasinya. Ya, Suruh betampungas dulunya tuh, Pak. ya, tidak apa-apa. Yang penting pada pembelajaran ini tetap konsentrasi ya. Untuk Muhammad Sohaimi? Oh, Muhammad Sohaimi belum masuk ya. Mungkin ada izin atau sakit, jadi tidak ada suratnya ini. Ya, pada kesempatan ini Bapak mau kita melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya, yaitu aktivitas gerak spesifik senam lantai. Pada minggu yang lalu kita sudah masuk di analisis, dan Bapak maunya kita pada kesempatan ini semuanya mampu mempraktekkan. Tentunya nanti Bapak bagi per kelompok agar bisa saling mengoreksi tentang gerakan-gerakan dari kelompok yang sudah menyajikan. Tentunya nanti Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok, dan Bapak juga akan membagikan LKPD, di mana untuk anak-anak nanti bisa memberikan jawabannya terkait pembelajaran hari ini, apa yang sudah diterima. Nah, untuk pada kesempatan ini, Bapak mau bertanya dulu kepada anak-anak. Ada yang pernah mencoba melakukan gerakan guling ke depan atau belum? Sudah, Pernah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Sudah pernah. Nah, Sudah pernah, Pak. Di SMP, Pak, pernah. Kalau Tiger Strong? belum, Tiga Pak. strong. Belum pernah, Pak. Pak. Tentunya ada yang sudah pernah, ada yang belum. Dan Takut, Pak. ya, nanti kita lihat videonya dan penjelasannya bagaimana cara melakukannya, agar nanti dari anak-anak bisa mempraktekannya dengan baik dan benar. Dan tentunya juga Bapak menginginkan ada kelompok yang menganalisis dari gerakan tersebut, apa kekurangan dan kelebihannya. Nah, sebelum Bapak memutar video untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bapak membagikan kelompok dulu, di mana kelompok tersebut Bapak bagikan menjadi 3 kelompok untuk ruangan kita pada hari ini. Untuk kelompok 1, Muhammad Ahyar. Kelompok 2, Nikmah. Kelompok 1, M. Ahyar bersama Nikmah bersama Robi Aulia. Kelompok 2, Aulia, Bayu, dan Alpian. Kelompok 3, Herianto, Ahmad Suhaimi dengan Fauzan. Dan nanti Bapak akan menanyakan mengapa peserta didik perlu menguasai keterampilan gerak spesifik senam lantai, dan yang kedua, mengapa ada peserta didik yang kesulitan dalam praktek nanti. Tentunya setelah mengamati video ini, diharapkan anak-anak bisa melihat bagaimana caranya dengan baik dan benar, dan tentunya nanti bisa mengoreksi dari apa yang sudah dilakukan atau dipraktekkan oleh kelompok lainnya. Bapak akan bagikan videonya, silahkan disimak, tapi Bapak akan mulai dulu. Sudah terlihat? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum terlihat. Sudah? Belum, Pak. Belum. Sudah? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Ya, perhatikan dengan seksama ya. Anak kita akan lakukan kegiatan roll depan. Untuk itu langkah-langkah ini perlu kita ikuti. Yang pertama dengan cara sikap duduk terlebih dahulu, kemudian tangan diluruskan, kemudian tangan diletakkan di matras, kemudian kepala didekatkan ke dada, khususnya nempel dada, dan selanjutnya pantat diangkat,
dan digulingkan ke depan akan membentuk suatu lingkaran. Dan disitulah yang namanya roll depan. Sekali lagi langkah-langkah ini harus diikuti secara seksama. Selanjutnya kita akan lakukan kegiatan roll belakang. Untuk melakukan kegiatan ini ada langkah-langkah yang harus diikuti sama seperti melakukan kegiatan roll depan. Langkah yang pertama adalah duduk dengan lutut ditekuk, kemudian kedua tangan didekatkan ke telinga dan telapak tangan ke atas. Selanjutnya atau kaki yang tadi ditekuk digulirkan ke belakang melewati atas kepala dengan dorongan ke belakang, dengan dorongan tangan akan membentuk suatu lingkaran, yaitulah namanya roll belakang, dan kembali lagi ke posisi sikap duduk seperti awal sebelum pelaksanaan. Itulah langkah-langkah untuk melakukan roll belakang. Ya, terima kasih. Sudah menyimak semuanya anak-anak? Ya, Pak. Sudah menyimak, Pak. Ya. Dari video tersebut, Bapak berharap dari anak-anak bisa nanti mengamati dari peserta kelompok lainnya. Yang pertama, Bapak mau menyampaikan untuk kelompok 1, M. Ahyar, Nihmah, dan Ruby, nanti membuat gerakan praktek roll ke depan, dan kelompok 2 untuk melihat apa kekurangan dan kelebihan dari apa yang sudah dilakukan. Dan kelompok 2 nanti Aulia, Bayu, dan Alpian melakukan gerakan roll belakang. Tentunya nanti kelompok 3 yang akan mengoreksi kelebihan dan kekurangan dari apa yang sudah dilakukan. Dan kelompok ketiga, Herianto, Ahmad Suhaimi, dan Fauzan melakukan gerakan Tiger Sprong. Dan tentunya nanti kelompok 1 yang akan mengamati, menganalisis dari gerakan tersebut, baik kelebihan dan kekurangannya. Dan Bapak juga akan membagikan LKPD yang sudah Bapak berikan share di grup, dan kiranya nanti itu bisa dijawab untuk anak-anak peserta didik. Dan tentunya juga dari tujuan pembelajaran kita ini nanti Bapak mau masing-masing kelompok membuat video gerakan sesuai dengan tugasnya kelompok masing-masing tadi, yaitu kelompok 1 melakukan gerakan roll depan, kelompok 2 melakukan gerakan roll belakang, kelompok 3 melakukan gerakan Tiger Sprong atau lompat harimau. Oke. Sudah menerima semuanya LKPD yang Bapak share? Sudah, Pak. Ya, Pak. Ya. Kalau sudah semuanya, kita ke lapangan. Tentunya matras sudah Bapak siapkan. Silahkan ke lapangan semuanya. Siap, Pak. Ya. Silakan berdiri semuanya. Berdirinya. Siap, Dap. Rencang depan, gerak. Gerak. Untuk Pak Herianto, pimpin pemanasan untuk kita sebelum memulai kegiatan inti kita hari ini, agar semuanya bisa merilekkan otot-ototnya, agar nanti saat kita melakukan pemanasan, melakukan kegiatan inti, kita tidak mengalami cedera yang serius ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka perlu kita melakukan pemanasan. Silahkan, Herianto. Baik, kawan. Putih. Gerakan saya. Tangan dikait ke depan. Ke atas. Lekukan ke kanan. Sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Sudah, sebelah kiri lagi. 1, 2, 3, 4. Ditundukkan kawan-kawan, tundukkan sampai tangan menyentuh ke lantai, lutut mulai bengkok.
2, 3, 4. Oh. Terus ke Pak. Ya, sudah. Terima kasih. Kembali ke barisannya. Ya. Nah. Ya, sebelum kita mempraktekkan atau Bapak mempraktekkan nanti, tujuan dari pembelajaran kita ini adalah yang pertama, Bapak maunya kita dari kelompok-kelompok ini mampu bekerja sama dengan baik, melakukan tanggung jawab, dan juga secara kemampuan kognitifnya, anak-anak bisa memahami bagaimana cara menjelaskan nantinya, melakukan pergerakan roll depan, roll belakang, tiga sprong, dan juga yang terakhir yaitu kita mampu melakukan semuanya dengan baik dan mencapai tujuan dan manfaat sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan tentunya pada kesempatan praktek ini Bapak maunya kita serius, karena kalau tidak serius nanti bisa menyebabkan cedera, karena gerakan-gerakan seperti roll depan, roll belakang, roll di tiga sprong itu bisa mengalami cedera di bagian leher, karena itu sangat riskan ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak memberikan kesempatan untuk ketua kelas Ahyar Ya, Pak. melakukan gerakan di roll depan dulu. Puluh nih Pak, tapi bisa Pak. Cuma makanya kemarin-kemarin pun salah-salah masih melakukannya Pak. Di kelompok dua yang akan mengamati. Ya, kita bisa mengoreksi dari apa yang dilakukan. Ya, terima kasih. Sekarang untuk Bayu, lakukan roll belakang. Belakang yuk. Ya, terima kasih. Pak, lu tadi bisa roll belakang, Pak. Bisa Belum tuh, Pak. Terima kasih sudah. Meningkat satu untuk Herianto. Lanjut. Herianto, lakukan tiga sprong. Ya, sebentar. Ya, Pak. Semangat, Pak. Pak Heri. Semangat, Pak. Semangat. Wah, kelihatan lah. Kelihatan Pak, kelihatan. Nah, Kejabian. tak ada matras, pakai yang aja. Ah, Ya, terima kasih. belum. Jangan bujukan, Mas. Ya, terima kasih. Mantap, Pak Heri. Ya, Woi, duduk dulu namanya. Mantap, Pak Heri. Mantap. Ya, dari rangkaian praktek yang sudah dilakukan tadi, Bapak maunya dari tiap kelompok ini memberikan catatan tentang apa kesalahan yang sudah dilakukan dalam praktek kelompok 1 dan bagaimana seharusnya. Nah, untuk kelompok 2 melakukan pengamatan dengan kelompok 1 tadi, dan untuk kelompok 3 melakukan pengamatan dan analisis tentang apa yang sudah dilakukan kelompok 2 tadi, dan kelompok 1 mengamati dari apa yang sudah dilakukan kelompok 3. Bapak beri waktu 3 menit untuk membuat analisisnya agar nanti disampaikan dan kita bahas bersama. Silahkan semuanya.
Ya, sudah semuanya? Sudah, Pak. Ya. Untuk yang pertama, kelompok 2 dari Aulia, Bayu, Alpian. Siapa yang mau menanggapi dari apa yang sudah dilakukan kelompok 1 tadi? Apa kesalahan-kesalahan yang dilakukan dan bagaimana seharusnya? Silakan, Aulia. Tadi Pak, Ahyar tadi Pak, Ya, dagunya tidak ditempelkan ke dada Pak. Tumpuannya Ya. salah, tangannya tadi. Jadi tidak bisa mengguling ke depan. benar. Ada lagi yang mau menambahkan? Aulia, Bayu? Cukup Pak, sudah terwakili oleh Alpi Pak. Ya. Selanjutnya untuk kelompok 3, Herianto, Ahmad Suhaimi, dan Fauzan. Bagaimana dari hasil praktek kelompok 2 tadi untuk roll ke belakangnya? Apa saja yang dikoreksi, apa saja yang seharusnya dilakukan? Kurang membulat, Pak. Kurang membulat. Karena kepalanya tidak ditundukkan juga ke dada. Ya, Kurang dorongan tangan, Pak. ya, terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya. Untuk kelompok 1, Ya, Pak. bagaimana tadi yang dipraktekkan kelompok 3, bagaimana yang seharusnya dilakukan atau apa yang dilakukan itu sudah cukup bagus? Kalau menurut saya, Pak, untuk gerakan melompatnya tidak ada nampak, Pak. Karena tangannya tidak menempel. Oh ya. Nah, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya Pak, Ya, silakan. sangat Bayu. bagus sekali Pak. Ya, bagus. Bagus. Di bagian apanya bagusnya? Bagian rollingnya Pak, kelentukannya bagus. Ya. Nah, di sini Bapak mau bertanya dengan terima kasih untuk Yanu tadi ya, untuk jawaban dari anak-anak yang sudah memberikan analisisnya terhadap 3 gerakan yang sudah dipraktekkan oleh Ketua Kelas Muhammad Ahyar, untuk Bayu Azari dan Herianto. Di sini Bapak mau bertanya lagi tentang secara keseluruhannya. Mengapa peserta didik harus menguasai keterampilan gerak spesifik senam lantai? Siapa yang bisa menjawab? Biar lentur, Pak. Biar lentur, apalagi? Ya, biar lincah. Biar lincah. Ya. Melatih Ada lagi? keberanian, Pak. Melatih keberanian. Ada lagi? Supaya koordinasi kita bagus, Pak. Ya, ada lagi? Fleksibilitas Pak. Ya, bagus. Yang kedua, Bapak mau bertanya lagi. Apa kesulitan yang dilakukan saat melakukan praktek tadi? Matrasnya keras, Pak. Matrasnya keras. Kenapa matrasnya? Matrasnya sakit Pak, kada empuk. Ada empuk. Ada lagi? Susah untuk membulatkan badan, Pak. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya. Kalau tidak ada, Bapak mau menyampaikan terkait apa yang sudah dipraktekkan tadi, mengapa peserta didik perlu menguasai keterampilan gerak spesifik senam lantai. Yang pertama, tentunya dalam senam lantai itu tujuannya yaitu membangun otot. Memiliki massa otot yang ideal merupakan dambaan bagi setiap besar sebagian orang ya. Jadi untuk penampilan yang lebih bagus itu maka perlu membangun otot, tentunya tadi dengan senam lantai salah satunya. Yang kedua, meningkatkan fleksibilitas, karena terlihat tadi kan guling depan, guling belakang, roll belakang, tiger sprong, itu tujuannya untuk meningkatkan fleksibilitas. Yang ketiga, melatih kekuatan tulang.
Karena dengan sering melakukan kegiatan aktivitas senam lantai, tulang kita akan terlatih dan terbiasa. Yang keempat, menjaga kebugaran tubuh. Tentunya semua olahraga memang untuk melatih jaga kebugaran tubuh, tapi untuk senam lantai lebih kepada spesifiknya lagi, yaitu secara keseluruhan, karena ada roll depan, roll belakang, tiga sprong, dan lain-lainnya. Yang kelima, mengurangi risiko penyakit tertentu. Tentunya dari apa yang sudah dilakukan, ya akan meningkatkan kebugaran, dan untuk penyakit-penyakit yang sering datang itu biasanya akan mulai hilang lah karena seringnya kita beraktivitas. Yang keenam, meningkatkan konsentrasi. Nah, di sini penting juga. Kenapa konsentrasi itu penting? Karena dari semua gerakan itu kan perlu nantinya keselarasan, konsentrasi. Karena kalau salah sedikit pun, maka ada yang sakit tadi, ada yang tidak bagus gerakannya, dan ada yang seleo. Selanjutnya, yang ketujuh, meningkatkan stamina. Yang ke-8, membakar lemak dan menurunkan berat badan. Yang ke-9, tidak mudah cedera. Yang terakhir 10, meningkatkan rasa percaya diri, kedisiplinan, dan keberanian. Nah, dari semua yang Bapak jelaskan di sini, Bapak berharap anak-anak bisa nanti lebih rutin lagi. Tentunya melatih kebugarannya, apalagi dengan senam lantai. Dan dari tugas kesemuanya ini, Bapak maunya nanti anak-anak bisa membuat satu gerakan berdasarkan di kelompok yang sudah Bapak bagikan tadi, yaitu kelompok 1 untuk roll depan, kelompok 2 roll belakang, dan kelompok 3 tiga sprong, dan juga LKPD yang sudah Bapak bagikan itu bisa dikerjakan sebelum habis jam pelajaran olahraga, sudah bisa dikumpulkan. Nah, dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi, dari apa yang sudah kita praktekkan tadi, Bapak mau bertanya tentang apa yang kita pelajari praktekkan hari ini. Ada yang merasa mendapatkan sisi positifnya? Anak-anak, dari apa yang kita praktekkan tadi, apa yang dirasa meningkat dari apa yang sudah dipraktekkan? Saya Pak. Ya, Pak. Saya Pak. Pak Muhammad Azali. Yang didapatkan terutama kelentukan fleksibilitas tubuh kita, itu yang pertama. Yang kedua, keberanian kita untuk melakukan gerakan. Yang ketiga, melatih kita juga, Pak, untuk berani. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih untuk Muhammad Ayar yang sudah mewakili teman-temannya, sudah memberikan apa yang didapat dari kegiatan praktek kita hari ini. Dan tentunya dari semua yang sudah kita laksanakan, Bapak berharap ada tujuan yang tercapai, yaitu yang pertama tadi dari kerjasama timnya, dari disiplinnya, dari dari tanggung jawabnya, semuanya bekerja sama-sama dan mampu menyelesaikan tugasnya nantinya. Dan tentu juga yang kedua, mampu paham dengan apa yang sudah kita praktekkan. Tidak hanya kita praktek, tapi tidak ingat apa yang sudah dianalisis, apa yang sudah dicermati. Dan yang ketiga itu mampu melakukannya, mempraktekkan, agar nanti sebagai bahan latihan di luar lah, kalau memang di tingkat yang serius lagi. Nah, untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Untuk minggu depan kita lanjut ke senam irama, yaitu setelah dari mata pelajaran ini, dan tentunya akan ada hubungannya lagi dengan materi kita selanjutnya. Dan untuk pembelajaran minggu depan, Bapak harapkan semua peserta didik bisa lebih baik lagi mempersiapkan diri, dan tentunya semua Bapak harap dalam keadaan sehat, segar, bugar, dan selalu semangat dalam kegiatan pembelajaran. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, Bapak maunya kita pendinginan dulu.
Diri semuanya. Ya, untuk Herianto, pimpin pendinginan kita. Baik, dilemas-lemaskan aja tangan kita, teman-teman. Sudah, Pak. Ya, sudah. Sekalian, Herianto pimpin doa penutup kita agar apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi tubuh, jiwa, dan raga kita, dan tentunya bermanfaat juga untuk kegiatan lainnya. Silakan, Baik, Herianto. Pak. Baik, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa agar pelajaran yang kita dapat tadi bisa bermanfaat untuk kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, terima kasih. Semuanya bisa istirahat dan bubar jalan. Ya. Oke, bagus. Ibu, Matikan anu sudah selesai. Di stop ya, Bu. stop ya, stop recordnya. Jadi